Iran kembali mengeksekusi seorang ilmuwan nuklir yang diduga menjadi mata-mata untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Mengutip dari Tribun News, dilaporkan eksekusi ini dilakukan pada Rabu 6 Agustus 2025. Ilmuwan bernama Rosbeh Fadi itu dihukum mati setelah dinyatakan bersalah membocorkan informasi penting kepada Israel. Informasi tersebut diduga digunakan untuk melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran selama 12 hari. Bagi Teheran, insiden ini menjadi bukti kebobolan fatal karena adanya pengkhianatan dari orang dalam mereka sendiri. Sebaliknya, keberhasilan ini dipandang sebagai kemenangan baru bagi Mossad yang lagi-lagi berhasil merekrut sosok kunci dari dalam pemerintahan musuhnya. Diketahui bahwa eksekusi terhadap Fadi dilakukan saat fajar. Sementara itu, pengadilan menyebutkan bahwa Fadi bekerja di salah satu institusi strategis dan sensitif milik negara. Ia direkrut secara daring oleh Mossad dan sempat bertemu dengan agen Israel di Wina, Austria. Iran diketahui telah mengeksekusi 7 orang atas tuduhan serupa sejak pecahnya konflik terbaru dengan Israel. Hal ini memicu kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menuduh Israel mengubah perang di Gaza menjadi perang kelaparan dan genosida. Ia menilai konflik itu tidak lagi bertujuan politik atau pembebasan sandera. Mengutip Tribun News pada 6 Agustus, hal ini dikatakan oleh Sisi dalam konferensi pers di Kairo pada 5 Agustus bersama mitranya dari Vietnam, Luan Quang. Lebih tepatnya, Sisi menyatakan bahwa perang di Gaza bukan lagi bertujuan untuk mencapai kepentingan politik atau membebaskan sandera, melainkan telah berubah menjadi perang kelaparan, genosida, dan upaya pemusnahan perjuangan Palestina. Abdel Fattah al-Sisi menyebut bahwa warga Gaza telah menghadapi genosida sistematis. Sementara ia juga menegaskan bahwa Mesir tidak akan menjadi pintu gerbang bagi pengungsian rakyat Palestina. Lebih lanjut, Sisi mengungkap lebih dari 5.000 truk bantuan tertahan di Mesir, sementara hanya 674 truk diizinkan Israel masuk sejak 27 Juli, jauh dari kebutuhan harian Gaza. Sebagai akhir, Sisi juga menyatakan bahwa sejarah akan mengadili negara-negara yang diam terhadap tragedi Gaza ini. Pengadilan Iran pada Rabu 6 Agustus 2025 mengeksekusi 2 orang yang terlibat dalam aksi spionase. Mengutip Tasnim pada 6 Agustus, hal ini diumumkan dalam laporan sumber utama pada 6 Agustus waktu setempat. Dilaporkan bahwa mata-mata Mossad dan anggota Daesh dieksekusi di Iran. Satu di antaranya adalah Rosbeh Fadi yang dijatuhi hukuman mati karena terbukti menjadi mata-mata bagi Mossad, Badan Intelijen Israel. Ia dilaporkan memiliki keterkaitan dengan organisasi penting di Iran dan direkrut melalui dunia maya. Fadi diketahui sempat 5 kali bertemu dengan agen Mossad di Wina untuk menyampaikan informasi rahasia. Selain itu, eksekusi juga dilakukan terhadap Mahdi Ashgarzadeh, anggota kelompok Daesh Takfiri. Ia sebelumnya menerima pelatihan militer di Irak dan Suriah, serta diklaim telah berencana melancarkan serangan dengan apa yang disebut sumber utama sebagai teroris di wilayah Iran. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem memperingatkan bahwa pihaknya akan melanjutkan penembakan rudal ke Israel jika operasi militer Tel Aviv di Lebanon meningkat. Ia juga menolak pelucutan senjata di bawah tekanan serta menegaskan Hizbullah dan sekutunya akan tetap bertahan dan berakhir menang. Mengutip The New Arab pada 6 Agustus, hal itu diutarakan oleh Naim Qassem dalam pidatonya pada Selasa 5 Agustus waktu setempat. Ia menegaskan bahwa Hizbullah tak akan menyerahkan senjata selama Israel masih mempertahankan kekuatan militernya. Lebih lanjut, Qassem juga menolak perjanjian baru di luar kesepakatan yang sudah ada antara Lebanon dan Israel. Ia menegaskan bahwa Hizbullah bersama gerakan Amal, tentara Lebanon dan rakyatnya akan tetap bertahan dan berakhir menang. Menekankan bahwa mereka akan tetap berada di garis depan dan melawan setiap upaya untuk melemahkan kemampuan pertahanan Lebanon. Adapun pernyataan ini muncul di tengah rapat kabinet Lebanon yang membahas kendali negara atas seluruh persenjataan.